berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dari lembaran yang telah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Begitu besar kasih Allah pada kita. Kita menyanyi dengan penuh sukacita. Karena malam hari ini kita mengantar anak Tuhan kembali ke Sang Penciptanya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya. Ya merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Ya merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Dan Dialah yang mengatur setiap langkah kehidupan kita. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Allah, surga yang diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin
memimpinku di tengah badai dunia, di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku aku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihentarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sekali lagi, oh hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kematian bukan selalu harus diwarnai dengan kesedihan, duka cita, tetapi sebagai orang-orang percaya kita tahu bahwa kematian adalah awal dari kehidupan di mana kita bertemu dengan Sang Pencipta kita. Dan kita percaya almarhum Bapak Iskandar sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka mereka sedang bersuka cita sekali ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan sebentar dan bilang gini, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Oke, aku jalan kebenaran. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi drum saja. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh, oh. Glory haleluya. Glory haleluya. Hey, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, di dalam namanya Yesus Tuhan ada keselamatan. Sama-sama serukan kekal.
Demikianlah berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kita patut bersuka cita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin kita semua siap. Kita buka hati kita, telinga rohani kita untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Lagu di lembaran yang terakhir, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan. Saya ajak mari kita bangkit berdiri bersama. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, oh sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan sekali lagi, satu-satunya. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan membuat sumber pengharapan, sumber kedamaian.
pengakuan iman kami Tuhan kepadamu. Kaulah satu-satunya Tuhan Allah, penyelamat, satu-satunya pemulih hidup kami, satu-satunya jaminan bagi hidup kami, bahkan masa depan kekekalan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, karena firman berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biar sebentar kami mau dengar firman-Mu malam ini. Tuhan, Engkaulah sang firman itu yang sejati. Engkau tinggal, Engkau hadir, dan Engkau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dalam hidup kami semuanya. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. Ya, memang acaranya agak sedikit dibuat lain. Atau sebetulnya bukan lain, harusnya ini yang benar. Bahwa kematian sekali lagi tidak harus selalu diiringi, diwarnai dengan kesedihan-kesedihan yang terlalu mendalam. Kesedihan ya, air mata ya, tentu itu ada bagiannya. Tetapi ada bagian juga untuk kita tidak selalu melihat kesedihan itu lebih dari semuanya. Tapi biarlah juga kita bisa melihat sisi yang lain dari apa yang kita sebut dengan kesedihan itu, yaitu sukacita. Ya, karena firman Tuhan bilang ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk tertawa. Semua ada waktunya. Nah, saudara, kalau kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, ya sebetulnya ibadah kematian itu harusnya meriah. Kenapa? Karena kita menghantar seorang yang dicintai Tuhan, yang mencintai Tuhan, ketemu dengan penciptanya. Saya kira ini mestinya menjadi satu kesukaan. Bahkan saya boleh katakan, orang yang meninggal di dalam iman pada Yesus Kristus, itulah prestasi yang terbaik, yang layak untuk selalu dihargai, dikasih reward yang terbaik. Cuman sayang ya, kita ini masih seringkali terkungkung dengan budaya-budaya yang sebetulnya ya agak sedikit aneh kalau kita bilang kita orang Kristen, tapi setiap ada kematian kita selalu susah terus. Sepertinya kita tidak percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Karena firman Tuhan itulah yang akan menjadi dasar sebetulnya kehidupan kita. Pengkhotbah 7 mengatakan lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena disitulah, di rumah dukalah, akhir dari satu kehidupan. Supaya orang hidup belajar. Jadi pengkhotbah ini bukan orang sembarangan, saudara, yang ngomong. Bukan pendeta ecek-ecek, saudara. Ya, bukan pendeta abal-abal. Tetapi atau ini seorang hamba Tuhan yang dikatakan sangat berhikmat. Bahkan hikmatnya tidak ada yang menyamai sampai zaman sekarang. Yaitu Salomo. Dia bilang lebih baik datang ke rumah duka. Sementara kita, enak lu mau pesta toh Pak. Pesta itu kan seneng terus. Tapi saudara, saya mau beritahu, rumah duka bukan berarti harus dipenuhi dengan duka cita. Rumah duka adalah tempat belajar. Supaya duka cita kita tidak berkepanjangan. Seperti Tesalonika, dalam surat Tesalonika, surat Paulus pada Tesalonika. Jangan kau berduka cita berkepanjangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Saudara. Jadi saudara, ini luar biasa sebetulnya. Kalau kita bisa praktekkan, bukan cuma pada malam hari ini saja. Bukan hanya pada di keluarga Pak Is saja. Tapi pada saat nanti satu kali, dimanapun kita berada, termasuk pada saat keluarga kita juga harus ada yang harus meninggalkan kita. Mari saudara, ini bicara soal ekspresi iman. Ekspresi iman, saudara. Kalau kita mengatakan Yesus itu baik, Dia sudah menyediakan yang terbaik buat hidup kita, bahkan mati kita. Kenapa kematian harus diduka citai terlalu berkepanjangan, saudara? Nah saudara, dikatakan life is journey, ya. Hidup itu adalah perjalanan. Tadi kita lihat di video
yang kita bisa tonton beberapa menit ya, diulang-ulang. Itu kita lihat bagaimana Pak Is dalam perjalanannya, khususnya di usia-usia yang mungkin sekitar di atas 60-an ya. 60 sampai 73, jadi sekitar itu perjalanan 13 tahun. Emang mungkin tidak ada perjalanan yang 60 sekian di bawahnya ya. Tapi itu bisa menggambarkan sedikit, dan bahkan menurut saya itu yang lebih penting. Karena Alkitab mengatakan juga akhir segala sesuatu lebih penting daripada awal. Sehingga tidak salah video itu mempertontonkan mungkin tahun-tahun hidup Pak Is yang terakhir ya. Atau perjalanan Pak Is yang terakhir. Itu yang lebih penting. Nah, setelah jalan hidup itu adalah satu perjalanan. Persoalannya, apakah kita memahami jalan-jalan itu? Atau kita jalan ya semau kita, yang kita suka, yang kita ingin? Alkitab bilang ada jalan yang awalnya ujungnya menuju jalan yang kelihatannya baik, tapi ujungnya menuju maut. Dalam hidup ini serius, saudara. Hidup 70-80 tahun ini sebetulnya hidup yang sangat-sangat penting sekali untuk kita jalani. 13 tahun kalau kita bisa melihat kehidupan Pak Is, kesaksian melalui video itu, saya kira sudah bisa menunjukkan ya. Tentu memang itu hanya sebagian dari 13 tahun juga. Karena tentu bukan hanya kelihatan senang semuanya, dolan, piknik, makan sana, kumpul keluarga. Ada masa-masa sulit juga di situ. Pasti. Betul ya Bu Is? Ada masa-masa yang sangat berat, bahkan akhir-akhir ini sebetulnya mereka juga sudah sedang mengalami masalah berat, tapi puji Tuhan sudah mulai terselesaikan. Dan saya sering ngomong sama Bu Is, Pak Is ini pergi rasanya kayaknya wis noto kabeh, ditoto kabeh. Satu sama Tuhan yang noto. Pasti itu. Hal-hal yang sepertinya biasa, tapi saya percaya itu adalah suatu penataan Tuhan. Ya. Persoalan-persoalan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam banyak hal, semua, bahkan kesehatan Pak Is. Ada tangan Tuhan yang ikut campur di situ. Tapi juga sebelum hari-hari terakhir Pak Is rasanya noto rumah ini sudah dengan baik. Bu Is ngomong kok tidak ada pesan apa-apa ya. Saya bilang ada Bu, cuma mungkin kita yang tidak ngerti. Pak Is sudah noto semuanya. Sehingga pada saat dia harus meninggalkan itu sebetulnya ya, itu yang bisa diberikan oleh Pak Is sebagai suatu persembahan yang baik, yang hidup bahkan yang berkenan, itu ibadah. Nah indah sekali kalau saudara dan saya bisa melihat perjalanan hidup seseorang. Sebelumnya saya mau ingin Denny nyanyi Jalan Hidup Orang Benar. Bagai apa? Rembang tengah malam itu. Semakin bersinar, semakin luar biasa. Oh ya, kamu nyanyi deh. Oke, saya salah, minta maaf ya. Tapi lagu itu bagus sekali. Artinya perjalanan orang benar itu dari sesuatu yang gelap tapi sampai kepada terang. Semakin terang, semakin luar biasa. Di ujung hidupnya semakin luar biasa. Dan saya mau sampaikan kematian Pak Is ini, menurut saya itu suatu peristiwa yang luar biasa. Ya, pagi masih ke Semarang, tidak ada apa-apa, ya semua oke. Bahkan seminggu, hari Minggu itu kami masih makan bareng-bareng, itu kondisinya sangat fit sekali. Saya lihat wajahnya cerah, guyune semringah, semuanya luar biasa. Meninggalnya pun yang seperti yang dia minta. Aku tidak mau ngerepotin orang. Nah itu luar biasa. Dan diluluskan sama Tuhan. Luar biasa. Ya. Setelah Yohanes 14, ini ayat hafalan kelas sekolah minggu, saudara. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata firman Tuhan, pada Yesus. Jangan gelisah hatimu. Be happy gitu loh. Enjoy your life.
Jangan jadi orang yang gelisah sepertinya kita nggak percaya adanya Tuhan yang mengatur semuanya itu dengan baik. Sepertinya kita nggak percaya bahwa ada seorang pribadi sosok Pak Is yang selama ini sudah ngatur keluarga ini dengan segala macam yang ada, persoalan yang ada, dan menjadi sesuatu yang baik. Itu menjadi sesuatu yang menurut saya itu kenangan yang baik. Alkitab mengatakan kenangan orang benar itu mendatangkan berkat, saudara. Amin. Ini luar biasa. Bukan mendatangkan duka cita yang berkepanjangan, kita malah jadi orang yang terlalu egois ya. Kenapa aku ditinggalkan? Aku belum siap dan atau apa sajalah kesedihan yang terlalu dilebay-lebaykan, saudara. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Jangan gelisah. Jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya mau loncat ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Luar biasa ya. Yesus memberikan satu jaminan, kamu akan tahu jalan ke situ, kemana aku pergi. Pak Is pergi dan beberapa waktu sebelumnya dia pernah ngomong, aku siap ya diundang Tuhan, dipanggil Tuhan. Siap. Orang yang mengatakan begitu, orang yang sudah tahu kemana jalan itu, saudara. Tapi persoalannya barangkali buat kita semua yang masih diberi kesempatan hidup, sekalipun kita mungkin Kristen, kita sudah jadi orang Kristen cukup lama, ya. Mungkin seperti Thomas ini bertanya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pertanyaan, saudara, yang sangat teramat penting, yang saudara dan saya harus bisa temukan dan bisa menjawabnya dengan pasti sebelum kita pulang ke rumah Tuhan. Tidak cukup kita jadi orang Kristen. Tidak cukup kita jadi orang beragama Kristen. Tidak cukup kita sebagai pelayan Tuhan. Tidak cukup kita sebagai pendeta, hafal Alkitab, berdebat dengan Alkitab luar biasa, mengenai Alkitab hebat, bisa menjelaskan mengenai siapa Tuhan dengan begitu lancar. Tidak pernah cukup itu. Menjadi seorang yang disegani, yang dihormati barangkali sebagai tokoh agama, tidak pernah cukup. Atau bahkan mungkin kita punya kekayaan yang sangat besar, kita bahkan mungkin bisa beli apa saja, tidak pernah cukup untuk bisa mengerti jawaban ini. Pertanyaan ini masih dikumandangkan sampai hari ini, saudara. Mana jalan itu? Apa jalan itu? Kemana kami harus pergi? Saudara, malam hari ini tadi seperti katakan pengkhotbah, lebih baik datang ke rumah duka. Karena di rumah duka kita bisa merenung kembali. Sudahkah kita tepat mengenali jalan itu? Atau kita sedang menyimpang dari jalan itu, saudara? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus bukan penunjuk jalan. Selama ini yang kita harapkan, siapa yang bisa menunjukkan jalan ya ke sana? Siapa? Pendeta barangkali. Bukan. Ya, mungkin pendeta bisa menunjukkan ini loh jalannya ke sana. Tapi apakah pendeta ini sudah menjalani jalan itu? Belum tentu. Mungkin banyak tokoh-tokoh agama, siapa saja sudah. Orang-orang pandai mengatakan, ini loh jalannya ke sana. Tetapi dia sendiri belum pernah jalani itu. Sehingga tadi dikatakan ada jalan yang dikira lurus, jalan lurus, tapi ujungnya menuju pada maut. Tapi Yesus memberikan jaminan, akulah jalan. Aku bukan sekedar penunjuk jalan, akulah jalan. Tadi kita nyanyi lagu itu kan. Yesus jalan,
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itulah yang Yesus katakan. Itu berita message paling utama. Yesus tidak membangun agama Kristen. Yesus tidak membangun ritual-ritual agamawi di gereja, di persekutuan. Tidak, saudara. Itu hanya sekedar sebetulnya budaya saja. Tapi kalau kita kehilangan esensi daripada pengikutan kita dengan Tuhan, pengiringan kita dengan Tuhan mengenai hal ini, kita sedang kehilangan segala-galanya. Sekalipun kita mungkin bisa melakukan ritual agamawi atau agama Kristen dengan begitu luar biasa. Tim musik kita luar biasa, WL kita luar biasa, sound systemnya luar biasa, gedungnya luar biasa, hamba-hamba Tuhannya luar biasa. Tapi kalau kita sedang kehilangan ini, kita sedang kehilangan segala-galanya. Itu hanya sebatas hal-hal yang bersifat fisik dan fana. Makanya mari saudara, perjalanan hidup Pais ini perlu dipelajari betul-betul. Bukan hanya sekedar diketahui sepintas-sepintas. Saya mengenal keluarga ini cukup lama dan cukup dalam, saudara ya. Dan kemarin saya sudah sampaikan, Pais ini orang yang sangat simple, imannya juga simple. Seringkali, Pak, pokoknya aku gelem, dijek lungo di gelem, Pak. Tapi ojo kon doa loh, Pak. Doa makan nih. Ya, itu dari dulu permintaan. Ya, enggak apa-apa. Simple. Mungkin ada banyak justru orang kepingin, wah tampil, saudara. Wah, doanya mantap, doanya hebat, luar biasa. Tapi saya juga banyak melihat orang-orang seperti ini. Ada persoalan-persoalan yang tidak bisa terselesaikan dalam hidupnya. Imannya terlalu ngawu-ngawu, saudara. Imannya terlalu muluk-muluk sehingga tidak ngambah dunia. Pais itu apa adanya. Dia tetap percaya. Kesulitan hidupnya dihadapi dengan iman yang simple tadi, simple faith. Itu justru yang menjadi kekuatan, itu yang menjadi buat saya satu kecemerlangan hidupnya. Dia bukan orang yang, wah kalau menghadapi apa, jangan takut. Wah iman kita bisa pindahkan gunung, gunung merbabu juga bisa dipindahin. Enggak, dia tidak pernah ngomong-ngomong yang aneh-aneh gitu sudah. Musir setan juga enggak juga ya. Setan enggak diusir, pergi sendiri saudara, hadapi Pais. Dengan iman yang simpel. Ya, betul. Ada banyak orang Kristen takut. Kemarin juga kita masih dikasih kesaksian, Pak. Atau tanya sama Bu Riki, aku mau beli rumah, tapi rumah itu kok kesetane piye? Ya kamu Kristen tahunan kok, karo setan kok isi ribut. Tolong nanti doakan ya, diusir lah. Memangnya saya pengusir setan? Nah, nek saya dikasih predikat pengusir setan kan, wah susah terkenal saya. Dipanggil sana sini ngusir setan. Setan itu tidak usah diusir-usir. Nek kita ini orang bener, setannya pergi sendiri saudara. Amin. Nggak betah. Ya. Kalau kita orang baik, kita datang dengan hati yang baik. Ya, orang-orang yang kumpul dengan kita ini yang mungkin mau masuk jahat-jahat, jadi nggak kerasan. Akan menyingkir sendiri. Kita nggak usah usir-usir, jangan diusir, malah mesake sudah diusir-usir. Siapa ngerti bertobat setan nih? Ya setan itu bisa berbentuk setan roh jahat, tapi juga bisa bentuk setan rambut putih, saudara. Rambut hitam. Manusia. Kadang-kadang di sekitar kita banyak orang yang niatnya jahat-jahat, tapi kalau kita ini tetap baik, itu yang setan yang jahat-jahat itu nyingkir dewe. Dan keluarga ini sudah, maaf ya, sudah banyak didatangi setan-setan, saudara. Tapi keluarga ini tetap tulus, melayani, melakukan segala sesuatunya, walaupun sepertinya rugi, sepertinya bodoh. Ojo ngono tuh Bu, bodoh ya Bu. Tapi Pak Is itu orang yang selalu berbuat baik. Lama-lama setan ora betah. Mungkin masih ada enggak setan ya, Bu? Nah, mungkin masih ada, tapi enggak apa-apa. Enggak perlu takut gitu loh. Karena kita ini hidup di jalan yang benar. Ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, saudara.
Jadi mari, sudahkah kita berjalan di dalam jalan Kristus itu? Itu yang lebih menjamin daripada kita sekedar, maaf saudara ya, overacting untuk kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini rohani, rohaniawan, dan segala macam yang kelihatannya baik-baik. Belum tentu, saudara. Nah, saya cuma melihat kesaksian Pak Is, Bu Is ini orang yang punya simple faith tadi. Mereka bukan orang yang hebat, tokoh iman yang hebat, bukan. Dalam percaturan, dalam kehidupan pelayanan orang biasa. Cuma terima tamu ya Bu ya. Asyir saja bisa melayani. Itu pun kalau asyir dia harus pakai kursi khusus duduk, tidak bisa berdiri terlalu lama. Tapi itu dilakukan dengan sukacita, saudara. Selama dia mampu, dia lakukan itu dengan sukacita. Saya melihat orang yang sederhana seperti ini justru luar biasa. Ya. Karena saya tahu kekuatannya bukan dari dirinya sendiri. Kekuatannya bukan karena dia punya citra hidup yang hebat, yang luar biasa. Tapi kekuatannya justru dalam kesederhanaannya itu. Ketidakhebatannya itu justru disitulah kekuatannya sebetulnya. Nah, setelah yang kedua, Yesus adalah jalan. Yang kedua, pertanyaan ini juga sebetulnya harus dilanjutkan lagi. Seperti juga Thomas ini. Ayat 7 saya bacakannya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu tidak telah melihat dia. Yesus ngomong seperti itu, jelas. Tapi kata Filipus, ini ganti Filipus ya. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Wah, ini luar biasa. Selain jalan, tapi lebih daripada itu, kekristenan, iman dalam Kristen adalah pengenalan akan pribadi. Itu menjadi sentral, dasar, ya, fondasi daripada setiap perjalanan iman kita. Kenal, mengenal bukan sekedar tahu jalannya, bukan sekedar hafal jalannya, tetapi juga mengenal pribadinya secara pribadi. Yesus mengatakan pada Filipus, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Mengapa engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ini juga menjadi satu hal yang perlu kita renungkan baik-baik. Sudahkah kita mengenal pribadinya? Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata, oh aku baca Alkitab begini-begini. Tapi secara pribadi banyak orang hafal Alkitab, ayat-ayatnya hafal. Bahkan ayat-ayat dipakai untuk menyerang orang lain, saudara. Banyak, hari-hari ini saya juga banyak melihat itu sedang terjadi. Ayat firman Tuhan dipakai untuk menyerang sesama anak Tuhan. Atau menyerang untuk mungkin agama lain, keyakinan lain. Untuk mengalahkan mereka, argumentasi mereka. Bukan untuk itu firman Tuhan. Firman Tuhan untuk supaya kita mengenali siapa pribadi Bapa itu. Mengenali. Nah, saya percaya dari sekian orang yang hadir di sini, yang paling kenal siapa Pak Is ini ya Bu Is. Betul ya? Tadi pagi aku nangis, kilingan Pak Is, jago nengoni, duduk di situ, di sini. Kenapa? Mengenali. Hidup bersama-sama. Nggak pernah kepisah. 41 tahun ya Bu. Nah seperti itu juga seharusnya anak-anak Tuhan. Kalau kita mengenali betul-betul. Kita harusnya bangga melepas Pak Is untuk pulang ke rumah Tuhan. Kenapa? Dia memang layak terima mahkota kebenaran. Dia layak terima upah yang terbaik. Karena hidupnya sungguh-sungguh sudah didedikasikan untuk banyak orang. Saudara, jangan sampai kita datang ke rumah duka seperti ini hanya sekedar ya kebiasaan.
sekedar ya memberikan simpati, tapi kita pulang, kita nggak pernah berubah sama sekali. Bahkan mungkin kita jadi orang yang ngerasani di luar sana. Wih, Pak Is mati. Wah, ngene. Wah, ngene. Oh, Bu Is, wah, ngene. Buat gosip di luar sana. Itu hal menurut saya yang tidak pantas dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Harusnya kita belajar. Luar biasa ya Pak Is, Bu Is. Keluarganya. Kenapa bisa begitu ya? Aku juga kepingin anakku, cucuku, mantuku semua juga bisa mengalami minimal seperti yang dialami Pak Is, Bu Is. Anak-anaknya bisa terawat dengan baik semuanya. Ya, kemarin saya bilang jadi wong abe ya. Amin. Ditata dengan begitu baik semuanya. Masih ada kekurangan. Menurut pandangan orang mungkin masih ada kurangnya. Tapi pandangan Tuhan belum tentu. Itu perfect, excellent. Makanya Pak Is, balik yuk. Pekerjaanmu sudah excellent. Umamu is dadi. Sekarang kamu waktunya menikmati kebahagiaan kekal. Menurut manusia barangkali, oh mesti kurang ini, mesti kurang. Memang manusia kadang-kadang lebih pintar dari Tuhan, saudara. Ya kan, itu faktanya toh. Tapi kita tidak pernah bisa melihat hal-hal yang sudah dikerjakan Tuhan begitu perfect, begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita terus masih ngeyel, bantah, dan terus mengeluh. Rasanya hidup ini masih kurang. Apanya yang masih kurang, saudara? Kalau Alkitab bilang anaknya saja Yesus Kristus sudah diberikannya buat kita. Tidak ada satupun yang di surga yang ditahan, yang tidak diberikan kepada kita. Masih apalagi yang harus kita minta, saudara? Masih apalagi yang kita merasa masih kurang yang Tuhan belum beri buat kita. Seringkali kita dengan pongahnya, dengan arogannya, kita klaim Tuhan, tuntut Tuhan, Tuhan, lakukan ini apa yang seperti kau janjikan. Sekarang juga kita klaim janji-janji Tuhan. Siapa kita? Kita ini cuma debu, saudara. Aduh, gemes saya kalau dengan orang itu manusia aja, saudara. Bayangkan kalau ada anak yang kayak gitu, papanya sudah habis-habisan, saudara. Isi nuntut lagi hal-hal yang lain. Itu secara manusia aja sudah tidak masuk akal. Tapi dia kalau sama Tuhan masih kurang ajar kayak gitu. Itu yang menurut saya kebablasan. Orang Kristen itu sebenarnya tidak perlu minta-minta lagi. Semuanya sudah yang terbaik yang sudah disediakan. Tinggal dijalani dengan iman yang simpel tadi. Hari demi hari. Firman Tuhan bilang, sekiranya imanmu sebesar biji sesawi saja, kamu bisa pindahkan gunung. Artinya simple faith tadi itu, biji sesawi itu kecil sekali, saudara. Kamu jalani dengan hal iman yang sederhana, iman yang kecil itu pun sudah cukup. Cuma kadang-kadang kita kurang asik ya kalau imannya biasa-biasa itu kurang asik. Nah itulah manusia memang yang selalu dilihat hanya sebatas mata yang terbatas ini. Makanya Samuel pernah ditegur oleh Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan adalah hati. Ya, ini yang memang jadi persoalan. Makanya kita belajar, saudara. Hidup ini belajar untuk melihat, jangan cuma lihat permukaannya saja, tapi lihat sampai kedalaman hati. Itu akan memberi jaminan. Jadi pengenalan sekali lagi. Paulus semula adalah seorang yang menganiaya gereja Tuhan, umat Tuhan. Dia begitu semangat menangkapi anak-anak Tuhan. Dia begitu semangat memenjarakan, bahkan membunuh anak-anak Tuhan. Dia pikir ini yang benar, ini pengabdianku sama Tuhan. Hebat ya. Agama itu kalau dijalankan dengan cara begitu, itu sangat berbahaya sekali. Karena membunuh orang itu dianggap sebagai satu bakti kepada Allah. Satu kali juga dua murid Yesus jalan bersama Yesus ke tanah Samaria. Yohanes dan Yakobus. Mereka masuk ke kota Samaria. Penduduk Samaria menolak. Jangan masuk sini. Tahu apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus? Tuhan, biar kami berdoa supaya api. Ini Pak gini teolog. Api turun dari langit
membinasakan mereka. Dahsyat ya. Itu kalau orang dunia yang dengar, hebat nih, ciamik tenan. Ini imannya hebat, api loh turun ke bumi, menyambar orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Waduh, orang agamawi akan bangga sekali, saudara. Tapi Yesus bilang menghardik mereka, kamu tidak tahu roh apa yang ada padamu. Kamu disuruh nyelamatin kok malah mau bunuh orang. Nah, kira-kira begitulah. Terus saya sambung sendiri sih. Aku datang untuk memberi hidup. Artinya memberikan kehidupan, bukan meniadakan kehidupan. Aduh, luar biasa saya bilang. Ya kadang-kadang kita ini terlalu over spiritual, saudara. Terlalu overconfidence dan melebih-lebihkan Alkitab atau ayat-ayat firman Tuhan untuk menyenangkan diri dan manusia. Makanya mari saudara, ini malam ini baik sekali untuk kita kembali merenung. Bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin kita pahami mengenai pribadinya, kasihnya. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Ya, mari hiduplah dalam kasih, saudara. Jangan cuma dibicarakan, dikhotbahkan, dipahami. Tapi kalau tidak dilakukan, itu bukan kasih namanya. Kemarin saya pesan sama anak-anak. Papa mamamu berduanya sudah nabur hal yang baik. Dan kalian yang sudah menikmati banyak hal yang baik. Sekarang bagianmu untuk mulai menabur kebaikan. 1, kepada mamahmu. Ya, perhatikan baik-baik. Ini waktunya kamu nabur yang baik untuk mamamu. Yang kedua tentu juga untuk sesamamu. Dan itu semua kamu lakukan dalam kerangka untuk menghormati Tuhan yang sudah memberkati hidup keluarga ini. Kalau kita bisa menjalani hidup ini, saya percaya keluarga ini tidak akan pernah turun. Tapi akan naik dan naik dan naik sampai ke anak cucumu. Itu anak cucu-cucu. Itu mereka mendengar semua itu. Mereka melihat. Mereka melihat kita. Mereka menangkap apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh kita semua. Tentu kita ingin cucu-cucu kita, bahkan generasi-generasi berikutnya lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi. Pak Is, Bu Is sudah berjuang. Ini generasi yang kedua membesarkan. Generasi yang ketiga nambah besar lagi, diberkati Tuhan lagi. Jadi kita nyanyi berkat anak cucu. Jangan seperti dunia punya prinsip, saudara. Generasi pertama bekerja, berusaha untuk bisa mendirikan satu pekerjaan yang baik. Dan itu sudah dilakukan oleh papa mama. Generasi yang kedua membesarkan. Tapi generasi yang ketiga menghancurkan. Kok bisa begitu ya? Ya bisa. Faktanya banyak di sekitar kita. Tapi saya berdoa, kalau kita melakukan dengan benar, generasi-generasi selanjutnya akan menjadi generasi yang lebih besar lagi, dipakai Tuhan lagi, berdampak dahsyat lagi untuk hal-hal yang baik di muka bumi ini. Oleh karena itu mari sekali lagi saudara, pikirkan baik-baik langkah-langkah kita ke depan. Karena hidup kita ini terlalu pendek untuk diabaikan begitu saja. Umur manusia itu berapa sih? Oh Pak, saya masih muda, saya masih remaja, saya masih sedikit umurnya. Tidak ada jaminan. Firman Tuhan bilang Tuhan menetapkan hari ini, yaitu satu hari ini. Kalau masih ada hari ini, itulah sisa hidup kita. Kalau kita bilang, Pak, tapi kan firman Tuhan bilang 70-80 tahun. Oke, yuk kita hitung-hitungan. Kan firman Tuhan bilang, ajarilah aku menghitung hari-hariku supaya aku bijaksana. Hitung yuk. Kalau firman Tuhan bilang 70-80 tahun, sekarang usia kita berapa? Saya nih usia saya ya. Saya yang pakai ngitung pakai diri saya. 60 tahun. Saudara. Jadi kalau pakai usia potensial 70-80, saya sisa waktu saya tinggal 10-20 tahun. Tapi waktu itu kan untuk istirahat, untuk yang lain dan yang untuk diri sendiri. Barangkali
yang saya kerjakan untuk benar-benar melayani Tuhan, melayani sesama, paling banyak maksimum separuh lah, ya 50%. Jadi kalau 10 tahun berarti waktu sisa saya tinggal 5 tahun. 5 tahun itu panjang enggak? Banyak sepertinya, tapi kalau dijalani cepat banget saudara. Tadi saya ngomong sama Bu Riki, kita ini wis kumpul terus sejak usia 16 tahun sudah. Pacaran itu. Pacaran 9 tahun, menikah sudah 34 tahun. Jadi sudah berapa itu? 42 tahun. Kita ini ketemu terus setiap hari. Yang saya kenal ya, wanita itu ya dia tok. Artinya kenal dekat. 42 tahun. Usia saya 60 tahun. Setelah menek kamu pulang dulu gimana? Ya lagi mana-mana. Ya itu biasa saja. Harus mulai dipersiapkan. Karena umur tidak ada yang tahu, saudara. Usia manusia nggak ada yang bisa menetapkan. Oh aku mau umur sekian, aku mau umur sekian. Ya boleh berencana. Tapi Tuhan itu yang menetapkan. Yuk, sisa waktu kita ini kita pakai yang baik. Perhatikan jalan-jalanmu. Di jalan mana engkau sedang berjalan hari ini? Dan kepada siapa pribadi yang terdekat ya, yang kau bisa selalu temukan dalam hidup ini. Saya percaya Pak Is sama Bu Isni ya berapa tahun Bu? 41 tahun. Itu hidup bareng. Ini tambah kenal ya lebih ya. Ya memang agak susah untuk bisa langsung ngilang kayak gini. Kenangan-kenangan tadi susah. Tapi enggak apa-apa. Tadi kenangan orang benar ya Bu ya, mendatangkan berkat. Jangan sampai kenangan orang benar mendatangkan duka cita terus. Ya. Waktu untuk bersedih sudah selesai menurut saya. Kemarin kita sudah berduka cita sepanjang beberapa hari. Hari ini dan besok adalah waktu untuk kita benar-benar kembali kepada jalan yang harus kita jalani seperti yang Tuhan mau, yaitu jalan Tuhan. Ya, untuk anak-anak juga balik ke jalan Tuhan. Hidup rukun satu dengan yang lain, keluargamu satu-satu. Tapi juga keluarga saudara satu dengan yang lain harus saling mendukung. Jangan karena papa mama atau papa sudah pergi, anak-anak the way we were, jalannya dewe-dewe, kumpul aja tahu. Itu yang saya alami, itu tidak enak. Saya ngalami itu, tidak enak. Sebetulnya kalau ada kita bisa kumpul bareng, kita bisa tetap bersatu, itu indah sekali. Ya, jadi ya itulah saya kira wujud daripada kebenaran firman Tuhan atau jalan-jalan Tuhan yang akan kamu wariskan nanti kepada anak-anakmu, cucu-cucu ini. Ini yang mereka duduk di atas. Ya. Sehingga mereka tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengenal jalan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, dan mereka hidup dalam kebenaran selamanya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga ini. Kami percaya dari pemandangan-Mu semuanya yang Kau izinkan itu perfect, excellent, tidak ada yang salah. Kalau Kau panggil Pak Is pada waktunya dengan cara yang sangat luar biasa ini, tanpa sakit yang menderitakan, tanpa sesuatu yang merepotkan, bahkan seperti yang Pak Is. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari sambil bangkit berdiri, angkat suara. Terima
berikan bagi kami Tuhan. Biarlah itu terus menjadi sesuatu yang terus berlipat kali ganda. Syukur Mari sekali lagi saya minta Ibu Riki berdoa untuk menutup ibadah ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri pagi ini. Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali membawamu ke tempatku berada, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Terima kasih Tuhan, Kau sudah membawa Pais ke tempatmu, ke tempat engkau berada Bapa. Engkau yang memilikinya seutuhnya. Malam ini Tuhan kami berdoa sekali lagi untuk keluarga yang ditinggalkan. Penghiburan kekuatan datangnya daripada Tuhan. Memang ada saatnya kita berpisah, tapi itu untuk sementara. Satu saat Engkau akan mengumpulkan kami semua kembali Bapa di surga yang mulia. Terima kasih Bapa, karena di ulang tahunnya yang ke-73 ini, Engkau sudah memberikan hadiah yang luar biasa buat Pak Iskandar. Satu hadiah yang tidak bisa diukur dengan harta kekayaan. Hadiah yang Kau berikan adalah berjumpa dengan Engkau di hari ulang tahunnya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kekuatan daripada Tuhan senantiasa memberi kekuatan buat Ibu Is dan anak-anak cucu dan menantunya. Kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan, yang membuat mereka bisa kuat dan bersatu dan bersemangat untuk menghadapi hari-hari depan yang sudah Kau sediakan buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dan oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjagai aku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan biarlah kami percaya saat ini, Pak Is sudah diam di rumahmu sepanjang masa, sepanjang kekeralan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur kami kembalikan untuk Engkau. Dan kami serahkan acara besok ke pemakaman dalam anugerah dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan sama-sama. Amin.
Baik, Bapak Ibu silakan duduk dan saya mengundang teman-teman dari Gereja Betani. Ku berbahagia, yakin tentu Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan Roh. Aku bernyanyi, aku pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, lagu kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh. Dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Kembalinya ku diliputi anugerah, ku diliputi anugerah. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama, katakan aku berbahagia. Aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, aku bernyanyi, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi ref, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya.
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala, teman-teman semua. Tuhan Yesus berkati. Dengan demikian, berakhir sudah ibadah ucapan syukur atau penghiburan pada malam hari ini. Dan mungkin ada pengumuman untuk besok. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di